Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat cookies lebaran yang paling favorit, yaitu Choco Stick Cookies. Perpaduan renyah dan gurihnya cookies dengan coklat stick lezat, enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 200 gram margarin atau butter atau boleh juga mix. Ini aku pakai full margarin. Kalian sesuaikan selera aja. Tambahkan 60 gram gula halus. Gula halus itu kan suka menggumpal ya, jadi sebaiknya diayak terlebih dahulu. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula sampai rata. Sampai gula halusnya menyatu dengan margarin. Kalau sudah menyatu, hasilnya seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Kemudian kita aduk lagi menggunakan spatula. Aduk bentar aja sampai kuning telurnya menyatu. Kalau sudah, selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 26 gram susu bubuk, dan 60 gram tepung maizena. Aduk-aduk lagi sampai rata. Bentar aja. Nah, kalau udah rata seperti ini, masukkan 300 sampai 320 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkannya bertahap sambil aduk-aduk seperti ini. Terigunya jumlahnya bisa menyesuaikan karena bisa jadi pengaruh kelembaban tepungnya, ukuran telurnya, atau kadar lemak dan kadar air dari margarin atau butter yang kita gunakan. Perkirakan aja sambil menambahkan terigu ke adonan. Lanjutkan mengaduk menggunakan tangan yang bersih. Aduk sampai konsistensi adonannya pas dan mudah dibentuk. Kira-kira sampai seperti ini menurutku udah cukup. Ambil setengah adonan terlebih dahulu, pindahkan ke alas datar, padat-padatkan, dan beri alas plastik bersih di atasnya. Giles menggunakan rolling pin sampai ketebalannya cukup. Kira-kira tebalnya 0,8 cm atau menyesuaikan selera aja. Kemudian ini kita potong-potong atau cetak adonannya. Di sini aku pakai cookie cutter bergerigi. Kalau nggak ada cetakan seperti ini, bisa dipotong-potong manual aja pakai pisau. Cetak adonan. Cetak adonan sampai selesai. Kemudian pindahkan adonan dengan hati-hati ke atas loyang. Loyangnya nggak perlu dioles apapun ya. Kalau udah selesai mencetak adonan dan memindahkannya ke atas loyang, ambil secukupnya coklat stick. Ini bisa beli di toko bahan kue. Aku beli kemasan repack merek Colata. Mereknya sembarang aja. Yang penting teman-teman pilih coklat stick yang backstable, yang kalau dipanggang itu dia tetap stabil, nggak meleleh kemana-mana. Kira-kira kita membutuhkan sebanyak 350 sampai 380 gram atau menyesuaikan. Potong-potong coklat stick, sesuaikan dengan ukuran cetakan. Letakkan coklat stick yang udah dipotong ke atas adonan yang udah dicetak. Lakukan sampai selesai. Untuk sentuhan akhir, ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan. Gunakan cetakan yang lebih kecil. Aku gunakan cetakan fondant berbentuk bunga seperti ini. Kemudian cetak. Dan letakkan ke atas coklat stick. Kalau nggak ada cetakan bunga kecil, teman-teman bisa pipihkan sedikit adonan, kemudian dipotong. Kira-kira seperti ini, dan letakkan di atas coklat stick. Ini contoh aja ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin yang lebih rapi daripada ini. Lakukan sampai selesai. Cookiesnya udah siap untuk dipanggang.
panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu rendah yaitu 130 sampai 140 derajat Celcius. Apinya cukup pakai api bawah aja. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, cukup pakai api kecil aja ya. Panggang dengan durasi yang agak lama, sekitar 40 sampai 60 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Ini tips supaya coklat sticknya itu mulus dan cookiesnya matang merata. Lakukan pemanggangan sampai seluruh cookiesnya selesai dipanggang. Setelah dipanggang, bisa kita biarkan benar-benar dingin dulu sampai coklatnya kembali mengeras, baru bisa disusun ke dalam toples atau wadah kedap udara. Dari satu resep ini, aku timbang hasilnya 919 gram. Ini hasilnya nggak mutlak, bisa jadi lebih banyak atau bisa juga lebih sedikit, tergantung panjang pendek potongan coklat stick dan juga banyaknya tepung yang kita tambahkan. Ini cookiesnya cantik banget, penampakannya udah menggoda karena coklat sticknya yang tebal dan kelihatannya coklat banget. Ini enak banget, biasanya ini pasti laris dan cepet habis di dalam toples. Sekali gigit, renyah dan gurihnya cookies ketemu sama coklat stick yang coklat dan legit. Ini enak banget. Wajib coba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat cookies yang paling ngehits, yaitu Nutella cookies. Bentuknya cantik, ini cocok banget buat jualan. Cara bikinnya mudah, gak perlu pakai mixer. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 100 gram margarin dan 100 gram butter. Nah, ini bisa pakai 200 gram full margarin kalau mau ekonomis, atau boleh juga 200 gram full butter, sesuaikan selera aja. Tambahkan 45 gram gula halus. Gula halus itu kan suka menggumpal ya, jadi sebaiknya diayak terlebih dahulu. Setelah itu kita campur rata, cukup aduk pakai spatula aja. Sebenarnya kalau mau aduk pakai whisk atau mixer juga bisa, tapi menggunakan spatula lebih aman untuk menghindari pengadukan berlebih yang bisa membuat cookiesnya melebar saat dipanggang, supaya hasilnya nanti tetap cantik bentuknya. Setelah tercampur rata, cukup sampai rata seperti ini aja, jangan lama-lama. Masukkan 1 kuning telur, kemudian campur rata, sebentar aja. Kalau sudah rata, kita masukkan 1/4 sendok teh bubuk vanili, 27 gram susu bubuk, dan 40 gram tepung maizena. Aduk lagi bentar biar rata. Kalau sudah rata, kita masukkan 300 sampai 320 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan 300 gram dulu, bertahap sambil kita aduk-aduk. Pastikan adonannya itu nggak kelembekan ya, karena kalau kelembekan nanti akan susah dibentuk. Gunakan tangan yang bersih untuk menyatukan adonan. Aduk terus sambil menambahkan tepung kalau sekiranya 300 gram masih kurang. Pokoknya sampai konsistensinya pas, sampai bisa dipulung. Kalau teman-teman ingin menambahkan meses, boleh dimasukkan di tahap ini. Kalau udah pas konsistensinya, sekarang langsung aja kita bentuk. Ambil setengah adonan dulu dan pindahkan ke alas datar. Padat-padatkan.
beri plastik bersih di atasnya. Gilas menggunakan rolling pin. Gilas sampai ketebalan yang cukup sekitar 1 cm. Perkirakan aja ya, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kira-kira ini udah cukup. Lepaskan alas plastik. Kemudian ambil cetakan acuan jam tart. Ini aku pakai nomor 106. Aku cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Lapisi tepung tipis-tipis dulu setiap kali mencetak adonan. Kemudian caranya, tekan cetakan yang besarnya dulu. Masukkan cetakan yang kecilnya sambil ditekan seperti ini, tapi menekannya jangan berlebihan. Kemudian kita geser-geser sedikit supaya bisa diangkat. Kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Bantu dengan tangan, lepaskan perlahan. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin. Jangan lupa beri jarak yang cukup. Selanjutnya panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Kita panggang di suhu rendah yaitu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 15 menit sampai setengah matang dulu. Setelah 15 menit dipanggang, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau suhunya udah turun atau udah dingin, kita beri Nutella. Karena namanya Nutella cookies, jadi sebaiknya ini coklatnya pakai Nutella ya. Tapi kalau mau ganti yang lain itu sebenarnya bisa-bisa aja. Aku udah siapkan spuit. Spuit yang aku gunakan seperti ini. Kalau bisa pakai yang bolongannya nggak terlalu gede kayak gini ya, supaya hasilnya nggak terlalu munjung. Masukkan ke dalam piping bag yang udah diberi spuit. Semprotkan Nutella ke atas cookies. Semprotkan sampai selesai. Kalau udah, kita panggang lagi. Masih di suhu rendah. Panggang di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah selama 30-40 menit atau bisa lebih. Panggang aja sampai cookiesnya matang. Kalau udah matang, Nutellanya udah terlihat kering dan cookiesnya udah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Ini menurutku hasilnya cantik banget, bentuk bunga, di tengahnya ada Nutellanya, menggugah selera. Dari satu resep ini aku timbang hasilnya 720 gram. Untuk rasanya, ini ternyata enak banget, cookiesnya renyah, tapi bukan yang tipe renyah garing gitu ya. Ini jenisnya renyah tipis, karena memang pengadukannya kan nggak lama, dan ini cookies yang berbentuk. Tipe-tipe nastar gitulah teman-teman. Ketemu sama Nutella, coklat dengan kacang hazelnut yang gurih, ini recommended banget. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat putri salju kacang mede full pakai butter Wisman. Kebayangkan aromanya? Putri salju nyes di mulut, crunchy sekaligus lumer. Ini enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan panggang 80 gram kacang mede. Letakkan di atas oven. Kemudian panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah dan kipasnya dinyalain. Panggang selama 15 menit atau sampai matang. Kalau misalnya nggak mau dipanggang, boleh juga disangrai ya teman-teman. Kalau udah matang, angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin, akan kita blender bersama 30 gram tepung maizena. Tujuannya di blender bersama maizena supaya mudah di blender dan nggak terlalu menggumpal. Blender sampai halus. Nah, hasilnya seperti ini.
kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 200 gram butter, sesuai judul ya kita pakai Wisman, tapi kalau mau ganti yang lain boleh-boleh aja. Tambahkan 40 gram gula halus, ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur. Aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula atau whisk. Kalau mau pakai mixer juga boleh, pakai kecepatan rendah aja. Kalau udah rata, masukkan 1 kuning telur. Aduk-aduk, bentar aja. Tambahkan 26 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh pasta vanila. Tambahkan juga kacang mede dan maizena yang udah kita blender tadi. Aduk-aduk sampai menyatu. Sampai kira-kira seperti ini. Ini udah cukup. Kalau masih ada gumpalan kacang nggak apa-apa ya, karena nanti akan sekalian kita ratakan saat menambahkan tepung terigu. Terakhir, tambahkan 260 sampai 280 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan bertahap sambil diaduk-aduk. Jangan dituangkan sekaligus, karena kelembaban tepung bisa berbeda-beda, ukuran telur juga bisa berpengaruh. Jadi terigu ini harus kita kontrol ya teman-teman. Lanjutkan mencampur adonan menggunakan tangan sambil menambahkan tepung sedikit demi sedikit sampai didapatkan konsistensi adonan yang pas. Kalau kira-kira udah pas, seperti ini, adonannya udah bisa dibentuk. Ambil setengah adonan, letakkan ke alas datar, padat-padatkan. Lapisi dengan plastik bersih, kemudian gilas sampai ketebalan yang diinginkan. Ini bisa dicetak sesuai selera aja. Aku pakai cetakan bulan sabit yang udah dibalur terigu supaya nggak lengket. Lakukan mencetak sampai selesai. Pindahkan ke loyang yang udah dioles tipis margarin atau dialasi dengan kertas baking. Kalau udah selesai mencetak, panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Kita panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius, api atas bawah atau api bawah aja nggak apa-apa. Panggang selama 30 sampai 40 menit atau bisa lebih menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat. Ini aromanya tuh wangi banget. Dalam keadaan panas-panas atau hangat, langsung aja kita masukkan ke dalam gula dingin atau gula donat. Aduk-aduk dan awur-awurin gulanya. Dalam keadaan panas atau hangat kayak gini, gulanya akan lebih menempel. Jadi nggak perlu tunggu dingin dulu ya. Ini bisa kita susun dulu di loyang atau cooling rack. Kita tunggu benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam toples. Dan ini dia udah selesai putri salju kacang medenya. Gimana? Gampang banget kok bikinnya. Ini aromanya harum dari butter Wisman, susu, dan kacang mede. Teksturnya renyah, crunchy karena kita pakai kacang mede. Begitu digigit, nyes di mulut karena ada gula dingin. Manisnya pas. Gigitan pertama crunchy dan begitu dikunyah juga lumer di mulut karena kita pakai full butter. Recommended ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat salah satu cookies lebaran terlaris, yaitu cookies coklat mede. Ini cookies coklatnya renyah bertemu sama kacang mede yang gurih. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 75 gram dark chocolate compound atau DCC
yang udah diiris-iris seperti ini. Kemudian kita tim di atas wajan atau panci berisi air mendidih. Tim dan aduk-aduk hingga coklatnya meleleh sempurna. Kalau udah meleleh, angkat, biarkan dingin, tapi hati-hati jangan sampai padat kembali ya. Ambil secukupnya kacang mede, kira-kira 75-100 gram. Ini akan aku panggang terlebih dahulu, panggang di dalam oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25-30 menit. Kalau nggak ada oven, bisa disangrai aja. Kalau udah matang, angkat dan sisihkan dulu ya. Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin atau butter atau bisa juga mix. Tambahkan 100 gram gula halus. Gula halusnya diayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur dan nggak menggumpal. Aduk dan campur hingga rata menggunakan spatula atau whisk. Cukup sampai tercampur rata aja seperti ini. Gak usah lama-lama. Kemudian tambahkan 1 kuning telur. Aduk hingga rata. Masukkan 20 gram coklat bubuk. 26 gram susu bubuk. 1/4 sendok teh vanili bubuk. 1/4 sendok teh garam, dan 30 gram tepung maizena. Ini kita ayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal dan tercampur rata. Kalau udah selesai diayak, aduk dan campurkan merata ke dalam adonan. Pastikan hingga benar-benar rata. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan coklat yang udah kita lelehkan sebelumnya. Pastikan udah dingin ya, karena kalau masih hangat atau panas itu bisa membuat margarin atau butternya meleleh. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 250-270 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan terigu bertahap aja sambil kita aduk-aduk. Gunakan tangan yang bersih untuk menyatukan adonan. Terigunya ini bisa menyesuaikan aja ya teman-teman, sambil ditambahkan aja terus sambil diaduk sampai konsistensinya pas, sampai mudah dibentuk. Kalau kelembekan akan susah untuk dicetak, kalau kebanyakan juga akan keras, jadi disesuaikan aja. Ini menurutku udah cukup. Ambil sebagian adonan, kemudian pindahkan ke alas datar dan padat-padatkan. Lapisi dengan plastik atau kertas baking. Kemudian gilas adonan sampai ketebalannya cukup. Kalau udah cukup ketebalannya, akan kita cetak. Di sini aku gunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Cetakannya boleh dibalur tepung terlebih dahulu sebelumnya supaya nggak lengket ya. Cetak adonan. Pindahkan adonan ke loyang yang udah dioles margarin. Lakukan sampai selesai. Ambil kacang mede yang udah kita panggang. Kacang medenya ini udah dibelah dua ya teman-teman. Letakkan di atas adonan yang udah dicetak. Lakukan sampai selesai. Ini kelihatannya cantik banget. Terakhir, olesi dengan putih telur supaya nanti hasilnya mengkilap. Lakukan sampai selesai. Ini udah siap dipanggang. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api bawah aja. Panggang selama 25-35 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat, biarkan dingin terlebih dahulu. Baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Dari satu resep ini aku dapat sekitar 640 gram. Tekstur kuenya renyah.
dengan rasa coklat dan ditambah sama kacang mede yang gurih. Ini enak dan bisa banget teman-teman cobain ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat sagu keju, tapi ini beda dari yang biasa karena kita gunakan gula palem atau gula aren yang bikin sagu keju kita semakin wangi, semakin enak, recommended banget buat teman-teman cobain. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil tepung sagu tani atau tapioka sebanyak 325 gram. Masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 2-3 lembar daun pandan yang udah dipotong-potong seperti ini. Atau lebih kecil-kecil lagi potongannya lebih bagus. Kemudian ini kita sangrai dan masak di api sedang cenderung kecil. Kita sangrai sampai ringan, kering, dan beraroma pandan. Sangrai sekitar 10-12 menit. Setelah tepungnya kering dan daun pandannya juga terlihat tipis dan kering seperti ini udah cukup. Angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau udah dingin, kemudian kita ayak dan pisahkan dari daun pandannya. Hasilnya jadi seperti ini, siap untuk digunakan. Sekarang kita buat adonan, siapkan wadah, masukkan 150 gram margarin atau butter atau mix. Ini aku gunakan 100 gram butter mix dengan margarin 50 gram. Mau full margarin aja itu juga udah oke banget ya untuk sagu keju, jadi nggak masalah mau pakai apa aja. Tambahkan 50 gram gula halus dan 60 gram gula palem. Nah, gula palemnya ini usahakan yang murni gula palem, bukan yang dicampur dengan gula pasir. Kalau yang dicampur gula pasir nanti akan mengganggu tekstur dari sagu kejunya. Kemudian tambahkan 90 gram keju cheddar yang udah diparut seperti ini. Langsung aja ini kita mix bersama margarin atau butternya supaya di adonannya juga cepat kering ketika dipanggang nanti. Jadi kejunya juga nggak perlu dipanggang dulu atau diangin-anginkan dulu. Ketiga bahan ini kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai rata. Kalau udah rata, kita lanjut mix adonan, kita naikkan ke kecepatan tinggi secara bertahap. Kita mix sampai pucat. Di sini kita mix sampai mengembang, tapi jangan sampai terlalu mengembang. Jadi hati-hati ya, jangan sampai over mix karena bisa bikin sagu kejunya nanti melebar. Kalau udah cukup mengembang dan pucat seperti ini, udah cukup ya. Tambahkan 2 kuning telur, 50 gram santan kemasan, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk dengan mixer, cukup kecepatan rendah. Kita mix sebentar sampai tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata, terakhir kita masukkan tepung sagu tani atau tapioka yang udah disangrai. Kita masukkan bertahap sambil kita aduk menggunakan spatula. Untuk tepungnya ini bukan berarti harus dipakai semua ya, tapi kalau perlu ya dipakai semua. Kita kontrol penambahannya sampai konsistensi adonannya pas. Sampai adonan kira-kira seperti ini, lembek, agak padat tapi masih mudah untuk dispuit. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian kita masukkan ke plastik segitiga yang udah diberi spuit. Aku gunakan spuit seperti ini. Untuk spuitnya bebas aja, sesuaikan selera teman-teman aja. Selanjutnya kita aplikasikan aja di loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin. Semprotkan adonan sesuai selera. Untuk urusan spuit menyepuit ini aku nggak jago, jadi teman-teman bebas aja untuk
bentuk penyemprotannya bisa bikin lebih rapi atau bentuk yang lain daripada yang aku contohin ini. Selanjutnya, kita taburkan gula palem di atasnya atau boleh juga ditaburkan keju parut. Lakukan sampai selesai. Udah siap untuk dipanggang, panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat aja, biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam toples. Ini wangi banget aromanya mengisi seluruh ruangan. Gula palemnya memberikan aroma yang manis, berpadu sama santan dan aroma pandan juga aroma butter. Ini mantep banget. Dan ini dia hasilnya. Untuk hasil jadinya aku lupa timbang ya berapa gram. Hasilnya lebih gelap warnanya dibandingkan sagu keju yang biasa karena kita gunakan gula palem. Teksturnya benar-benar lumer dan pecah di mulut. Ini manisnya pas banget kalau aku, nggak yang terlalu manis gitu. Aroma gula palemnya tambah bikin mantep deh pokoknya. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini, kita akan sama-sama membuat nastar viral yang cantik banget. Cara bikinnya gampang banget, no ribet-ribet klub. Cocok buat sajian hari raya atau ide hampers dan jualan. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan secukupnya selai nanas. Ini nggak nyampai 500 gram yang dipakai. Bisa buat sendiri atau beli jadi di toko bahan kue. Kalau mau buat sendiri, dulu aku pernah bikin video tutorialnya. Teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Bulat-bulatkan selai nanas, sesuaikan dengan cetakan jam tart yang teman-teman gunakan. Ini aku pakai cetakan nomor 103. Jadi untuk membulat-bulatkan selai nanasnya, ini aku menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh ya. Bulat-bulatkan selai terlebih dahulu. Kalau udah cukup, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat adonan, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin atau butter, atau boleh di mix. Ini aku campurkan butter dengan margarin ya. Tambahkan 45 gram gula halus, diayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal. Aduk rata menggunakan spatula. Kalau udah rata, masukkan 1 kuning telur dan setengah sendok teh pasta vanila. Boleh diganti pakai 1/4 sendok teh vanili bubuk kalau nggak ada pasta vanila. Kemudian ini kita aduk sebentar sampai rata. Kalau udah rata, masukkan 40 gram susu bubuk dan 40 gram tepung maizena. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, terakhir kita masukkan 300-320 gram tepung terigu protein rendah. Bisa juga pakai tepung terigu protein sedang, tapi hasilnya akan lebih maksimal kalau teman-teman pakai terigu protein rendah ya, supaya hasilnya lumer. Masukkan terigu secara bertahap. Jangan langsung dituangkan sekaligus. Sambil kita aduk-aduk rata menggunakan spatula, sambil ditambahkan terus tepungnya. Kalau udah mulai susah ngaduknya, ini kita lanjutkan mencampur adonan menggunakan tangan yang bersih. Terigunya menyesuaikan dengan konsistensi adonannya ya teman-teman, sampai konsistensinya pas. Konsistensi adonan yang pas itu nggak kelembekan dan mudah untuk dibentuk ya.
Kira-kira seperti ini udah cukup. Ambil sebagian adonan, kemudian kita pindahkan ke alas datar, padatkan dan agak pipihkan. Kemudian kita beri alas plastik bersih, gilas menggunakan rolling pin sampai ketebalannya pas. Nggak terlalu tipis dan juga nggak ketebalan. Cetakannya dibalur ke terigu tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian kita cetak adonannya seperti ini. Tekan bagian tengahnya, angkat, dan keluarkan adonan dengan hati-hati. Lepaskan dari cetakannya perlahan. Hasilnya jadi seperti ini. Pindahkan ke loyang yang udah dioles margarin tipis atau dialasi kertas baking. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya kita akan membuat adonan jaring untuk menghias kue keringnya nanti. Siapkan wadah kecil, masukkan 30 gram margarin atau butter, tambahkan 15 gram gula halus, sebaiknya gula halusnya udah diayak ya, dan masukkan 20 gram tepung terigu. Aduk menggunakan spatula sampai rata dan halus. Kira-kira hasilnya jadi seperti ini. Pindahkan ke piping bag atau plastik segitiga. Kemudian potong ujung plastiknya, ini siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita kembali ke adonan. Kita akan beri kuning telur dan campurkan dengan sedikit air untuk olesan. Oleskan kuning telur di permukaan adonan, cukup di pinggirannya aja seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kemudian letakkan selai nanas yang udah dibulat-bulatkan. Kemudian tekan-tekan dan bentuk menyerupai kubah. Lakukan sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini. Terakhir kita aplikasikan adonan jaring dan bentuk jaring-jaring di atas adonan dan selai nanas. Maaf ya kalau ini kurang rapi. Teman-teman bisa bikin lebih rapi lagi daripada ini ya. Lakukan sampai selesai. Dan ini sebelum dipanggang aja udah kelihatan cantik banget ya. Ini udah siap untuk dipanggang. Kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius. Panggang selama 30 sampai 40 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini aku pakai api atas bawah. Kalau teman-teman pakai oven tangkring itu bisa banget menggunakan api sedang agak kecil sedikit. Untuk durasinya menyesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Kalau udah matang dan olesan kuning telurnya udah terlihat cantik warnanya, angkat. Dan ini dia, nastar Rosalinda udah matang. Tunggu dulu biarkan dingin, baru kita pindahkan ke dalam toples atau wadah kedap udara untuk penyimpanannya. Nastar Rosalinda yang cantik ini siap disajikan. Tampilannya cantik banget. Cara bikinnya juga gampang, gak seribet bikin nastar klasik. Buat jualan dan ide hampers lebaran ini oke banget. Untuk rasanya, adonannya lumer, pulen, lembut di mulut, ditambah selai nanas legit yang manis dan asam. Pecinta nastar wajib cobain nastar Rosalinda ini ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.